Oke, update alat pembayaran versi 4 ya. Jadi di sini untuk update-nya di eh, akses poinnya gitu ya. Jadi di sini ada penambahan beberapa parameter yang bisa digunakan gitu ya. Nah, sebelumnya itu kan kita nambahin device ID dan lainnya gitu ya. Nah, di sini saya menambahkan supaya nanti kalau yang membeli alat itu biar nggak ribet ya, kalau misalnya mau cek data transaksi hari ini atau mau rekap atau apapun itulah ya. Nah, itu kan agak sedikit merepotkan gitu ya kalau harus dicabut pasang, cabut pasang gitu ya, masukin ke komputer ngambil datanya. Nah, itu menurut saya agak rumit gitu ya. Ya begitulah. Nah, di sini saya buatkan di akses pointnya. Jadi di sini ada tambahan beberapa ya. Di sini ada view data transaksi dan juga ada download data transaksi. Jadi nanti teman-teman nggak perlu memindahkan untuk SD card-nya gitu ya untuk mengambil datanya. Sini misal saya klik ya untuk view ya. Ini saya udah hubungkan ke alat pembayarannya. View. Nah, nanti datanya seperti ini. Nah, kalau view, soalnya dia kan formatnya CSV gitu ya. Nah, dan datanya seperti ini. Nanti bisa diolah lagi gitu ya. Kalau pengen ngambil langsung datanya dari sini, di copy, ya kemudian dimasukin ke Microsoft Excel, itu bisa ya langsung. Ya, seperti itu. Nah, di sini aja. Nah, seperti ini. Ya. Nah, jadi bisa di copy langsung, kemudian langsung masukin ke data Excel. Atau bisa juga di download di sini. Nah, di sini ada juga untuk opsi download gitu ya. Nah, bisa di-download di sini. Nah, nanti dia akan mendownload file dengan nama di sini transaksi.csv gitu ya. Nah, ini juga sama. Jadi dia dalam bentuk format CSV yang nanti datanya langsung bisa dimasukkan ke Excel juga gitu. Jadi kalian nggak perlu ibaratnya masukin ke komputer untuk ngambil datanya gitu ya. Dengan web browser ya atau access point itu bisa langsung ngambil datanya. Ini bisa di komputer, bisa juga di HP gitu ya. Nah, ini saya nyontoin di komputer. Jadi lebih enak. Nah, di HP juga bisa langsung dibuka pakai WPS Office gitu ya. Nah, kemudian update lainnya gitu di bagian pengecekan kartu ya. Karena ada bagian bug error, bukan error sih ya, itu lebih ke keamanan. Tapi saya perbaiki ya untuk keamanannya. Dia tidak bisa mengembalikan saldo saat data transaksi itu gagal ke kartu gitu ya untuk ditulis. Nah, jadi saya kembalikan data kartunya. Dia cek untuk ID-nya, jika ID-nya sama dengan data transaksi sebelumnya yang gagal gitu ya. Nah, maka dia akan mengembalikan saldo, tapi dia juga akan mengesahkan transaksi tersebut dan melanjutkannya ke bagian pembayaran gitu ya. Dan saldonya akan masuk ke kartu tersebut yang sudah diproses gitu ya, tanpa memerlukan proses pembayaran lagi. Dia langsung skip dan langsung diterima data kartunya gitu ya. Karena sebenarnya datanya sudah sukses, tapi dia tidak lengkap mengirim ke kartunya karena ini kan sistemnya offline gitu ya, atau nggak terhubung ke database gitu ya. Nah, jadi semua penyimpanan kartu dan lain-lain itu ada di kartu. Jadi ketika alat meresponnya lambat ke kartu, nah maka kartu akan datanya error karena kita menggunakan token gitu. Oke, begitu dulu update-nya. Jadi di bagian web dan juga di bagian pembacaan kartu. Oh iya, di sini juga untuk di bagian update OTA-nya juga saya update ya. Sini menggunakan update. Nah, di sini saya bikin sendiri untuk halaman update OTA-nya ya. Ya dengan sedikit berbekal ilmu HTML dan CSS saja. Nah, jadi di sini nggak usah yang bagus-bagus seperti Elegan OTA ya. Sebelumnya saya kan pakai Elegan OTA. Nah, itu agak memberatkan untuk sisi daripada alatnya gitu ya. Karena
dia memiliki library tersendiri. Nah, ini saya buatkan untuk halaman HTML dan CSS ya, untuk update OTA-nya aja. Nah, ini bisa white mode, kalau di ini kan dark mode ya. Nah, kalau saya defaultnya itu dark mode. Nah, untuk ini bisa juga kalau yang nggak mau dark ya bisa putih. Nah, gitu. Nah, ini juga udah saya bikinin untuk hardware ID dan juga firmware version gitu ya. Jadi nanti untuk ini itu acak ya, dia sesuai dengan MAC address ya untuk yang belakang ini. Nah, kemudian untuk versi ini, firmware version ini itu untuk programnya ya, udah nyampe versi berapa. Ini saya baru 1.4.4. Jadi setiap program yang diupdate nanti akan dapat versi gitu ya. Entah loncat 1, loncat 2, loncat 3 tergantung saya gitu update-nya gitu ya. Oke, seperti itu. Nanti kalau pengen update tinggal drag and drop aja atau pilih di sini. Nah, gitu ya. Oke, mantap.